Kalau tidak edisi terbaru kita hilang. Kalau tidak tampil, berarti edisi terbaru ya. Iya, ini Dia nggak bisa edisi terbaru tuh. masih Ini mana punya? Iya, jadi harus Iya, sampai 2, 3 pasal ke bawah. ya tadi dikeluarkan dulu kan? Gambarnya kok nggak nampak? Kita pakai gambar. Ini gimana nyarinya? Enggak ada. Oke. Buat kursornya ke kita kan mau lihat normalitas. Berarti kita lihat output pada test of normality. Di sini apa tadi syaratnya jawab normalitas? Kita lihat kembali catatan kita. Dia normalitas dikatakan dia normalitas pada uji Kolmogorov-Smirnov maupun uji Shapiro-Wilk harus lebih besar dari 0,05. Kita lihat nilai signifikannya. Enggak bisa kenal versi terbaru. Itu output. Ini dia ya. Nilai signifikan Kolmogorov-Smirnovnya ini dia. Ini yang pertama. Untuk pretest kedua. Itu balik yang pertama. dan ini untuk Shapiro-Wilknya. Berarti terpenuhi ya. Nah, ini bisa. Nggak ngerti ya. Lebih besar kan? Silakan. Sudah. Di sini dia signifikannya 0,2. Lebih besar dari 0,005. Berarti dia berdistribusi normal. Post-test eksperimen juga begitu, lebih besar dari 0,005. Berarti dia normal juga. Pretest kontrol lebih besar juga. Dan begitu juga post-test kontrol. Dan nilai signifikansi Shapiro-Wilknya juga ya. Kita lihat ini dia 0,250 ini lebih besar dari 0,05. Berarti dia berdistribusi normal. Ini sudah, kalau tidak normal berarti tidak bisa ya, tidak bisa kita lanjut ke uji selanjutnya, uji Pirate sample. Jadi kalau kalian diskusi ini tinggal copy aja, ya kan? Tinggal kita copy ini, tapi kita buat dulu tanda panah merah ini ke sini, tinggal kita klik kanan copy, buatlah ke skripsi kalian, copy paste aja, barulah kalian buatlah keterangannya ya kan? Sampai sini sudah. Kalau mau di save langsung save aja. Buat namanya ini output. Uji baru angkat bulan. Disimpan enggak? Sudah, tadi analisis deskriptif sudah. Uji normalitas terpenuhi, maka kita bisa lanjut ke uji Pirate sample t-test. Oke, kita buka data output yang pertama tadi. Kita buka data input ya, data deskriptif tadi. Data inputnya, Dek. Ini yang tadi bisa dibuka. Biar jangan kita copy balik dari Excel gitu maksudnya. Sampai sini sudah. Sudah kita analisis. Klik analyze. Sudah. Pilih compare map. Ya, biar kita buat Pilih Pirate sample t-test.
Sampai sini sudah? Masukkanlah semuanya, pretest eksperimen, post test, pretest kontrol, tes kontrol. Selanjutnya kita klik observe. Confidence interval ini harus 95%. Kalau sudah, kita klik continue, klik OK. Kita ulangi. Kita buka tadi data deskriptif tadi, data yang kita masukkan tadi, data input tadi. Sampai sini sudah? Sudah. Kita ini kan apa langkah untuk uji pirate. Kalau sudah normal, kita lanjut ke langkah uji pirate. Caranya klik analyze, compare mix, pilih pirate sampai pretest. Masukkan semua ini. Pretest eksperimen, post test, masukkan semuanya. Sudah dimasukkan. Pilih observe, kalau yang mudah blok aja semua, boleh di blok, langsung klik ini tanda panah. Sampai sini sudah? Lihat, cek observe-nya harus 95%. Ini sudah ketentuan dalam statistik ya. Sampai sini sudah? Klik continue, klik OK. Oke, kita baca keterangannya tadi. Apa tadi syarat pilot sampelnya? Lihat data output kalian ya. Berdasarkan output file 1, yang mana dia? Lihat ini ya. Lihat yang ininya. Yang lain abaikan, lihat pada tabel pirate sample test. Sudah sampai sini? Sudah, kita buka PowerPoint-nya ya. Sudah? Interpretasi uji pirate sample t-test. Yang pertama, berdasarkan output file 1 diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan ada perbedaan rata-rata prestasi belajar untuk kelas pretest eksperimen dan post test kelas eksperimen. Dari mana Bu nilai 0,00-nya? Kita lihat pada signifikannya ini, signifikan to Taylor, yang ini ya. Untuk kelas eksperimen. Berarti ada perbedaannya kan? Ada perbedaan. Selanjutnya untuk output file 2, di sini diperoleh juga nilai signifikansinya 0,000. Berarti lebih kecil dari 0,005. Sehingga ada juga perbedaan rata-rata nilai pretest kontrol dan post test kontrol. Sampai sini sudah? Jadi berdasarkan pembahasan output file 1 and file 2, berarti disimpulkan ada pengaruh model pembelajaran RME terhadap prestasi belajar. Kenapa ada pengaruhnya? Karena ada perbedaan tadi kan. Sebelum dikasih tindakan atau sebelum dikasih perlakuan model pembelajaran RME, nilai post testnya ada perbedaan. Itu dia maksudnya. Berarti rumusan masalah yang pertama sudah terjawab, ya kan? Rumusan masalah yang kedua.
Boleh simpan. Berarti ini output uji pilot sampel. Kalau anak kuantitatif pasti kebanyakan seperti di judulnya, pengaruh. Ini yang lebih sederhana ya, analisis datanya. Oke, selanjutnya kita lihat kalau sudah uji pilot, langkah yang keempat yaitu uji homogenitas. Oke. Ayo untuk menguji homogenitas kita buka lagi yang baru, Ctrl New, Ctrl N, kita klik variabel view, ketik di kolom name prestasi kelas, kita beri label prestasi itu prestasi belajar, kelas itu kelas sendiri, kita pilih values-nya, kelasnya ada dua, homogenitas itu kita mau mencari apakah post-test kelas eksperimen dan post-test kelas kontrol itu berada pada data yang sama atau homogen. Sampai sini sudah? Kontrol new nah, kontrol yang baru udah. Namai dulu kayak tadi variabel view, ketik klik variabel view, sudah dinamai. Sudah buat di kolom name, iya lagi yang baru. Sudah. Sampai sini sudah. Dia hanya untuk post test saja ya, post test eksperimen dan post test kontrol. Klik OK. Selanjutnya kita ke data view. Kita copy nilai apa? Nilai post test kelas eksperimen, kita ganti lagi kodenya.
Kita ganti post test eksperimen. Oke, kita kasih kode pada post test eksperimen itu kode 1. Untuk kelas post test kontrol kita kasih kode 2. Sampai sini sudah? Yang paling bagus. Save aja. Kalau mau dihapus, dihapus. Sayang kan? Kita save aja. Jangan dihapus kalau oh yang apanya? Pengkodean yang pertama. Ya, hapus saja. Ini namanya pengkodean data. Udah dihapus? Tadi kan kita kode kan? 1, 2, 3, 4. Kita hapus. Ini kita kode lagi untuk yang post testnya aja. Yang post test kita kode. Kita beri kode 1 post test eksperimen. Sedangkan post test kontrol kita beri kode 2. Karena uji homogenitas itu kita hanya untuk menguji post testnya aja, karena hanya 2 kelas dia tadi kan. Sampai sini sudah? Sudah nak? Oke, kita copy nilai post test eksperimen. Selanjutnya copy kodenya tadi ya kan, kodenya 1 kelas eksperimen. Selanjutnya kelas post test kontrol. Sampai sini sudah? Ya, ditunggu ya. Gak usah nangis nak ya. Ditunggu. Data apa? Analisis SPSS ini sangat perlu. EPEK ini, tahu EPEK? Saya kuliah S2 dibiayai oleh mengolah data skripsi mahasiswa.
ya, karena ini akan digunakan untuk uji one sample t-test. Kita save ini data homogenitas. Biar kita nanti nggak ngopi-ngopi lagi dari Excel ya. Oke, kita save. Sudah sampai sini? Klik Analyze. Descriptive Statistics Explore. Sudah? Descriptive Statistics Explore. Sudah? Prestasi belajar masukkan ke dependent list, sedangkan kelas itu masuk ke faktor list. Oke, kita pilih float. Sudah, kita klik power estimation. Sudah sampai sini? Kita klik continue, kita klik OK. Lihat pada tabel test of homogeneity of variance. Oke, lihat outputnya. Berdasarkan output diketahui nilai signifikan batch out mean adalah sebesar 0,314 besar dari 0,05. Ini dia ya, nilai 0,3114 itu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians data kelas post-test eksperimen dan kelas kontrol adalah homogen atau sama. Udah, ini uji prasyarat. Kalau sudah terpenuhi syarat dia homogen, maka bisa kita lanjut ke uji sampel t-test, uji T-nya. Udah? Sampai sini sudah? Jadi Bu, dari mana dapatnya kita kok bisa 0,314 itu harus lebih besar dari 0,05 baru dia bisa dikatakan homogen. Tadi lebih kecil, nah kita pakai. Kenapa ini lebih besar? Itu sudah standar umum oleh statistik. Jadi kalian lakukan metodenya. Apa syarat dari data itu homogen, data itu normal? Sampai sini sudah? Jadi kalau kalian mau mengcopy ini, tinggal copy aja ke skripsi kalian. Tapi kalau kalian cuma mau mengambil nilai signifikansinya aja, terus ini kalian buat di lampiran, boleh-boleh aja, tergantung pembimbing kalian. Ada pembimbing itu dia tidak suka kebanyakan tabel SPSS. Dia minta ini di lampiran. Dan di skripsi kita cuma apa? Keterangannya aja. Nilai signifikansi itu berapa? Nah, gitu ya. Oke, setelah sudah homogen, kita lanjut apa yang terakhir? Uji independen sampel t-test. Sebenarnya ini dia ya.
inilah dia uji akhirnya, bahwasanya akan menjawab rumusan masalah kita tadi. Oke, caranya kita buka lagi. Kita buka kembali tadi data homogen tadi. Yang kalian kita simpan kan? Data homogen kita buka lagi. Sudah sampai sini? Sudah? Sudah nak? Klik analyze. Compare, pilih one sample t-test. One sample t-test. Masukkan kelasnya. Sudah? Ini udah kita cek tadi pas ya, 90, 95. Kita klik oke. Ini dia ya, representasi one sample t-testnya. Sudah lihat output kalian, berapa nilai signifikansinya? Berapa nilai signifikansinya? Iya, 0,000, berarti itu lebih kecil dari 0,005, maka dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa antara model RME dengan model konvensional. Jadi berdasarkan uji Pilot dan uji independent sample test, ada pengaruh antara model RME dengan konvensional, berbeda ya kan? Berarti ada pengaruh RME terhadap prestasi belajar. Rata-ratanya meningkat dari terhadap hasil belajar ataupun prestasi belajar matematika siswa tersebut. Sudah sampai sini sudah? Oke, kita lanjut ke model yang lain. Yang kedua yaitu uji regresi linier sederhana. Tujuan dari analisis regresi linier sederhana ini digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Syaratnya harus valid dan reliable, dan harus normal dan linier. Oke, kita uji prasyarat dulu ya sebelum kita ke dasar pengambilan keputusan. Kita buka lagi SPSS-nya. Apa bedanya sama yang tadi? Apa bedanya? Oke, buka lagi Ctrl N, kita buka halaman yang baru ya. Sudah. Kita klik variabel new, pada kolom name kita tulis nilai kelas X ya, sedangkan variabel kedua Y. Desimal kita nolkan aja.
Misal kita buat judulnya pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar. Jadi misal judulnya ya. Jadi kita kasih X itu berarti apa tadi? Variabel apa? Motivasi ya, kita labelilah X itu motivasi. Sedangkan Y-nya apa dari judul kita tadi? Apa Y-nya? Prestasi belajar ya. Oke, kita buka data view. Sudah ada dua variabel sini, yaitu variabel X dan Y. Kita buka datanya tadi sudah ada di Excel. Buka yang sheet kedua. Kita copy datanya. Oke, kita lanjut. Biar mengefisiensikan waktu, nggak usah lagi kita buat analisis deskriptifnya, kan tadi sudah yang pertama ya, untuk mencari mean, median, modus, range, standar deviasi, sudah ya kan. Kita langsung aja ke regresi sederhananya ya. Kita klik analyze, regression. Sudah. Pilih linear. Motivasi itu variabel apa? Independen apa dependen? Apa? Motivasi independen.
variabel bebas. Jadi motivasi itu adalah variabel bebas. Sedangkan prestasi belajar itu apa? Variabel terikat atau dependen. Jadi harus bisa kita membedakannya. Sampai sini sudah? Kita klik OK. Sudah, kita kembali ke dasar pengambilan keputusannya. Yang pertama kita harus membandingkan nilai signifikansinya dengan nilai probabilitas 0,05. Ini tadi ya sudah ketentuan dalam statistik. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, lihat nilainya. Berapa nilai signifikansinya? Lihat output kalian. 0,00, berarti lebih kecil dari 0,005. Berarti dapat disimpulkan variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Cara yang kedua, bisa juga kita membandingkan nilai T hitungnya dengan T tabel. Ada dua cara dia ya, membandingkan nilai signifikan dan membandingkan nilai T hitungnya. Berapa T hitungnya? Ini dia ya. Berapa nilai T hitungnya? Ada banyak ya, kita interpretasi satu-satu ya. Yang pertama, lihat output kalian. Yang pertama itu apa? Output bagian variabel interet atau remove. Ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan, gitu ya. Jadi dalam hal ini variabel yang kita masukkan adalah variabel motivasi sebagai variabel independen, sedangkan prestasi sebagai variabel dependen. Dan metode yang kita gunakan adalah metode enter. Itu untuk yang pertama ya, output yang pertama. Kan ada banyak ya kan? Yang kedua itu model sumerin. Di sini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar berapa R-nya? 0,463. Jadi dari output tersebut diperoleh koefisien determinasinya atau R-square-nya sebesar 0,215. 0,215 itu mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau motivasi terhadap variabel terikat adalah sebesar 21,5%. Jadi bedanya sama yang analisis yang pertama tadi, dia tidak dijelaskan berapa pengaruhnya. Jadi kalau ada pembimbing itu dia nggak mau pakai ujian tadi, terlalu simple. Karena kita buat kesimpulan tadi berpengaruh kan, berapa pengaruhnya, berapa besar pengaruhnya. Kalau sedikitnya kan gitu kan, kadang pembimbing. Jadi kita bisa mengambil analisis yang kedua ini. Di sini dijelaskannya berapa besar pengaruh model tersebut. Atau berapa besar variabel X terhadap variabel terikat. Oke, selanjutnya kita ke uji regresi berganda.
Kalau tadi uji regresi sederhana itu dia satu variabel X dan satu variabel Y. Kalau uji regresi berganda itu dia lebih dari satu. Ini dia konsep dasarnya. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Contoh kita buat tadi judul kita yang sederhana, pengaruh motivasi terhadap prestasi. Jadi kalau ini kan harus dua variabel, jadi kita tambahin pengaruh motivasi dan minat, ya kan, terhadap prestasi belajar. Berarti ada dua variabel X. Kalau skripsi saya kemarin itu ini menggunakan uji regresi berganda. Kalau panitia kemarin nelpon, nggak usah Bu uji regresi berganda, kami nggak banyak gunakan itu. Berarti kalian cari aman, ya kan, pakai yang sederhana. Kalau bisa lebih banyak lagi variabelnya, ya kan, supaya apa? Supaya safe di skripsi kita tebak. Tapi tergantung pembimbingnya. Kadang pembimbing itu banyak kali variabelnya, coret aja jadi dua aja. Ada gitu pembimbing memang. Banyak kali ini variabelnya. Dia pun capek lihatnya, ya kan? Oke, di sini kalau tadi kita mengujinya hanya uji T. Kalau uji regresi berganda itu kita uji T dan uji F. Uji T itu bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara bersama-sama ataupun simultan terhadap variabel Y. Kadang ini dia, kadang tidak ada pengaruh motivasi terhadap prestasi. Atau tadi ada pengaruh, kita bilang ya, kita ganti. Tidak ada pengaruh minat terhadap prestasi. Tetapi kalau sama-sama dia kita uji motivasi dan minat, ada pengaruhnya. Tapi kalau cuma satu hanya minat, saya tidak ada pengaruhnya. Nah, gitu dia. Inilah tujuan dari regresi berganda. Oke, perumusan hipotesisnya yang pertama H1, terdapat pengaruh motivasi terhadap prestasi. Kalau dia regresi berganda berarti hipotesisnya 3. Berarti rumusan masalahnya pun 3 dan kesimpulannya pun harus 3, ya. Yang kedua, terdapat pengaruh minat terhadap prestasi Y. Satu-satu kita selidiki. Pengaruh motivasi terhadap prestasi. Yang kedua, pengaruh minat terhadap prestasi. Yang ketiga, secara bersama-sama motivasi dan minat terhadap prestasi. Oke, tingkat kepercayaannya 95% ya, atau alfanya 0,05. Ini sudah ketentuan ya. Sebelum kita ke dasar pengambilan keputusan, kita ke analisis datanya. Buka Ctrl N ya. Variabel view, kita klik variabel view, kita klik pada name. Tadi kan ada 3 variabel ya, X1, setelah itu X, X2, setelah itu Y. Desimalnya kita nolkan saja. Kita beri label. S1 itu apa? Motivasi. S2 tadi apa? Minat. X3 prestasi belajar.
Nggak usah kita buat lagi analisis deskriptifnya ya. Langsung aja kita ke data view-nya. Di sini sudah ada 3 variabel X1, X2, X3. X3Y. Buka data Excel pada sheet yang ketiga. Ya, ini dia datanya. Ada 3 ya. X1, S2 dan Y. Silahkan copy. Sampai sini sudah? Sampai sini sudah, nak? Sudah? Data yang di sheet 3 ya, Excel. Sudah? Ini buka jendela yang baru ya. Yang baru. Oh, desimalnya tidak diganti tadi. Udah, ini ya. Masukkan variabel prestasi ke dependent, sedangkan motivasi dan minat ke independen. Klik OK. Sudah keluar outputnya. Jadi lihat di sini uji T-nya. Berapa nilai signifikannya? Berapa uji T? Oke, lihat output kalian yang kita bacakan. Diketahui nilai signifikansinya untuk pengaruh yang X1 terhadap Y adalah sebesar 0,39 ya kan? Berarti lebih besar dari 0,0 dan nilai T hitungnya 0,894. Bisa dibaca? Lebih kecil dari T tabel. Untuk mencari T tabel nggak mesti lagi jelaskan lagi kan? Sudah banyak di buku-buku statistik ataupun metode pembelajaran ya. Dia beda sampelnya, berbeda jumlah sampel berarti beda nanti nilai tabelnya ya. Pada sampel yang di data saya itu nilai T tabelnya 2,2662 sehingga disimpulkan bahwa H1 ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh H1 terhadap Y, berarti tidak ada pengaruh motivasi terhadap prestasi. Sedangkan pengujian hipotesis yang kedua nilai signifikansinya berarti ini minat ya. X2 terhadap Y adalah sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05. Dapat lihat 0,07-nya dan nilai T hitungnya 3,567 lebih besar dari T tabelnya. Berarti dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh H2 terhadap Y.
Yang ketiga, berdasarkan output, nilai signifikan X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitungnya 23,978 lebih besar dari F tabel yaitu 4,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti pengaruh motivasi dan minat secara simultan dapat berpengaruh terhadap prestasi. Nanti di sini disimpulkan dia harus secara bersama-sama baru dia berpengaruh terhadap prestasi. Kalau satu-satu kalau yang kita kasih tidak berpengaruh terhadap prestasi. Jadi kalau langsung sekali dua itu yang kita lihat dari F tabel dia secara bersama-sama. Kalau uji F itu dia secara bersama-sama. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa F itu lebih besar dari F tabel, berarti rumusan masalah kita terjawab yaitu terdapat pengaruh terhadap motivasi dan minat terhadap prestasi belajar. Nggak mesti motivasi ya, bisa jadi pengaruh kompetensi dan nilai gaji ya kan terhadap kinerja pegawai atau kinerja guru. Boleh, nggak mesti harus siswa yang kita teliti ya. Koefisien determinasinya itu kita melihat berapa persen pengaruhnya gitu ya, berapa besar pengaruhnya. Di sini sangat besar ya, 83,99%, berarti sangat berpengaruh. Oke, kita lanjut, ini uji korelasi. Artinya apa? Untuk mencari hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Kalau tadi kita mau mencari pengaruh, sekarang kita mau mencari hubungan antara satu variabel. Dasar pengambilan keputusannya sama seperti tadi, yaitu nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka berkorelasi atau berhubungan. Jika lebih besar maka tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi. Jadi di sini hubungan itu maksudnya bernilai positif apa negatif. Positif negatif itu artinya kalau semakin besar nilai X-nya berarti dia berpengaruh positif terhadap Y, artinya besar pengaruhnya. Kalau negatif hasilnya berarti sangat sedikit pengaruhnya, itu artinya ya. Sebelum kita ke sini kita ke SPSS-nya dulu. Buka kontrol new ya, kita ke jendela yang baru. Klik variabel view-nya. Kita klik X, variabel X dan variabel Y. Kita beri pada labelnya X, apa kita buat? Motivasi lagi. Motivasi. Sedangkan Y-nya prestasi. Apakah ada hubungannya? Kalau nggak berhubungan, nanti ya kan? Desimalnya kita buat 0. Oke. Kita ke data view, copy datanya pada sheet yang keempat, motivasi dan prestasi. Ya, sampai sini.
Sudah? Klik analyze, korelat, bivariat. Oke, masukkan dia motivasi dan prestasi. Klik person pada korelasi koefisien. Sudah? Klik to Thailand. Sudah? Kalau dia SPSS terbaru sudah otomatis ya. Klik flux significant correlation. Sudah? Oke. Nah, ini dia ya. Tadi pengambilan keputusannya, nilai persen korelasinya ya. Jadi kita lihat nilainya. Berapa di output kalian? Berapa nilai korelasinya? Kalau dia ini nilai signifikannya 0,0 berarti dia berkorelasi ya. Selanjutnya berapa dia nilai korelasinya? Lemahkah, sedangkah, kuatkah atau sempurna? Kita lihat nilai persen korelasinya berapa? Berarti 0,908 ya nilai persen korelasinya. Berarti dia di mana letaknya? 0,9. Berarti dia ini ya, dia sangat berkorelasi secara sempurna. Itu dia ya. Sampai sini Pak. Oke, kita lanjut ke uji korelasi berganda. Bedanya sama yang tadi, kalau tadi variabelnya 1, X-nya 1, Y-nya 1. Kalau di sini variabel X-nya lebih dari 2. Sama aja seperti tadi ya. Kita buka data yang baru, Ctrl X. Sudah, buka variable view. Kita buat, ini kan sudah korelasi berganda, berarti ada lebih dari 2 variabel X atau 2 boleh ya, kita buat 2 aja. Berarti ini X1, X2 dan sini Y. X1 apa kita buat? Motivasi aja ya. Sudah kita pastikan. Sudah sampai sini? Sudah. Sekarang klik analyze, regression, linear. Motivasi itu variabel independen, sedangkan minat variabel independen, dan prestasi variabel dependen. Kita pilih statistik, kita checklist R square check.
Selanjutnya continue. Sudah? Belum? Statistik. Kita checklist di kolom expert check. Sampai sini sudah? Continue. Oke. Udah, kita ke ada dua ini ya, dia ini untuk ANOVA-nya. Artinya dia kalau dua variabel x kita mengambil uji f, ya kan? Artinya uji secara bersama-sama atau simultan. Sudah keluar outputnya? Sudah. Berapa nilai persen korelasinya? Berapa? Berarti dia berapa nilai persen korelasinya? 0, berapa? 0,831. Berarti dia di mana posisinya? Di korelasi sempurna ya. Ini dia ya. Berarti nilai persen korelasinya berada di 0,81 sampai dengan 1, berarti dia berkorelasi secara sempurna. Sudah sampai sini? Kita lanjut uji one way ANOVA. Kalau sekarang skripsi itu banyak menggunakan ini, uji one way ANOVA. Kalau yang tadi itu kita bahas yang pertama tadi itu untuk skripsi pada zaman orang ibu dulu gitu. Kalau ini baru dia untuk yang sekarang ya, uji one way ANOVA. Dan yang kedua itu untuk uji two way ANOVA. Sekarang pembimbing itu lebih dianjurkan kalian menggunakan ini. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Uji one way ANOVA. Uji one way ANOVA itu disebut dengan uji ANOVA satu arah atau satu faktor. Uji one way ANOVA bertujuan untuk menguji perbedaan rata-rata dari lebih dari dua kelompok sampel. Persyaratannya harus berasal dari kelompok yang independen, dan yang kedua harus dia non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga dia dependen atau berskala kuantitatif. Yang keempat ada nilai residual standar harus berdistribusi normal. Yang ketiga yaitu varian antar kelompoknya harus homogen. Ini dia uji prasyaratnya tadi ya. Oke, contoh kasus uji one way ANOVA. Pada saat kapan uji one way ANOVA kita gunakan? Yaitu pada saat seorang peneliti ingin membandingkan. Kalau tadi kita kasih pembelajaran aja, malah tahu sini bukan orang etik semuanya ya kan. Sekarang kita ke seorang peneliti ingin membandingkan penjualan sepeda motor Honda dengan merek Vario, Beat, Scoopy, dan apa itu? Apa bilangnya? Jack. Di mana para pembeli sepeda motor di toko, ini toko ya. Di toko itu hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Ya, ini dia. Kita mau membandingkan berapa rata-rata penjualan keempat sepeda motor tersebut, dan apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat sepeda motor tersebut. Yang ketiga, rata-rata penjualan sepeda motor mana saja
yang sama atau berbeda penjualannya. Oke, langkah-langkah uji one way ANOVA. Yang pertama kita harus melakukan uji normalitas Shapiro-Wilks dan melakukan uji homogenitas dan uji one way ANOVA. Kita langsung praktek saja. Buka ya jendela barunya, Ctrl E. Buka ya variabel view-nya. Kita klik pada name itu variabel X dan variabel Y. Desimal kita nolkan saja. X itu apa tadi kita buat? Motivasi lagi. Kita udah beralih ke penjualan. Apa X tadi? Merek ya. Merek. Y-nya apa? Penjualan. Oke, mereknya tadi ada berapa? Ada 4. Nah, kita klik values-nya. Kita klik yang pertama apa tadi? Value yang pertama kita kasih label apa? Vario ya. Yang kedua apa tadi? Bit. Yang ketiga Scoopy. Yang keempat apa? BCX. Kita klik oke. Sampai sini sudah. Kita klik data view. Buka pada Excel tadi pada sheet ke-6. Ada situ sudah datanya saya gunakan. Vario berapa? Ini dalam 10 minggu ya. Jadi harus ada batasan penelitian kalian itu sampai berapa minggu gitu. Di sini sampai 10 minggu. Di minggu pertama yang penjualan vario 52, bit 48, script 34, PCX 32 dan seperti itu selanjutnya. Kita copy. Kita masukkan ke data kita tadi. Udah, kita pengkodean dulu. Sebelum kita copy, kita pengkodean dulu ya. Merek Vario kita buat kodenya 1 ya. Sedangkan bit kita buat kodenya 2. Seperti yang tadi aja ya. 2. Habis itu bit Scoopy kita beri kode 3. Sedangkan PCX kita beri kode 4. Oke, baru kita copy ya. Buka di sheet 7 ya, di sheet 7. Kita pastikan oke, X itu tadi kan merek ya.
merek, berarti yang pertama, merek yang pertama apa? Vario. Y-nya penjualannya 52. Sedangkan untuk merek yang kedua Pipia. Yang Big untuk minggu pertama dia laku 48. Selanjutnya kita klik. Udah sampai sini? Klik glow di sheet 7 ya. Excel di sheet 7, tinggal copy aja. Copy ke data view. Sudah? Sudah nak? Sudah di copy? Ayo bantu jawab, sudah? Sudah? Sudah nak? Tinggal copy aja. Di mana yang belumnya? Variable view udah. Di mana? Sini sudah? Udah? Oke, klik analyze. Kita mau menguji normalitas kan? Seperti tadi deskriptif, explore, merek apa nak? Merek itu apa? Faktor list ya, merek faktor list. Sedangkan penjualan dependen, variabel terikat. Oke, sudah sampai sini. Pilih plot, klik normality. Kita kan mau menguji normalitasnya. Sudah sampai sini. Klik continue, klik OK. Oke, lihat pada output test of normality. Lihat nilai signifikansinya. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas nilai sig lebih besar dari 0,05 sehingga di sini nilai signifikansinya yang pertama 0,678, 0,372, 0,613, 0,950 lebih besar dari 0,05. Berarti apa? Berarti data tersebut berdistribusi normal. Setelah normal kita uji homogen. Uji homogen itu bisa sekaligus kita menguji one way ANOVA. Jadi tinggal kalian copy aja skripsi kalian. Oke, kita ke uji one way ANOVA. Kita buka lagi tadi. Kita buka ke data kita yang tadi. Kita keluarkan output normalitas tadi. Kita buka. Oke, kita pilih fosfo. Kita pilih 2K. Jumpa. Selanjutnya jumpa. Continue.
Selanjutnya kita pilih option. Tadi kita untuk uji one way-nya. Sekarang kita mau menguji homogen yang bisa sekaligus. Ya, jangan capek-capek ya kan. Klik homogen of variance test. Udah. Bisa juga kita klik deskriptif. Udah semua di situ ya kan. Biar sekaligus. Secara deskriptif, normalitif, dan homogenitif. Nah, kita klik continue. Oke. Ini dia kan keluar semua tabelnya. Yang pertama deskriptif, yang kedua homogen, yang ketiga udah dibagikan apa namanya PowerPoint-nya. Belum dibagi. Nanti dibagi panitia ke grup, ada grupnya kan? Dibagi ya panitia karena waktu kita sudah tidak mengizinkan lagi ya. Jadi output ini sudah saya jelaskan di PowerPoint apa fungsinya gitu. Dia untuk menjelaskan apa gitu ya. Ada di situ sudah saya jelaskan dia ya. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan saya. Mungkin masih banyak lagi yang mau saya jelaskan, tetapi waktu sudah tidak mengizinkan lagi. Kalau yang sudah saya jelaskan belum kena kepada judul penelitian kalian ataupun judul artikel maupun jurnal kalian, boleh chat pribadi ya. Bu, kalau saya variabelnya gini, metodenya ini, analisis data apa yang saya gunakan, boleh ya, tidak apa-apa. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena sudah selesai sesi pemaparan materi oleh narasumber kita, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman, para audiens yang ingin bertanya mengenai seputar SPSS tadi, boleh tanyakan kepada 3 orang penanya pertama. Saya persilakan. Boleh maju ke depan ingin bertanya. Perkenalkan nama, semester, dan jurusan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesibuan jurusan Tades Matematika semester 3. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Ibu Eva Monika Sapitri Lubis tentang SPSS ini. Mungkin pertanyaan saya ini cuma saya yang tahu, tapi kalau katanya bertanyalah sebelum sesat di jalan, maka saya akan bertanya kepada Ibu sebelum saya sesat di jalan. Pertanyaan saya adalah, tadi pas pemberian kode pada kelas yang di SPS ini, apa sebenarnya fungsi pemberian kode terhadap kelas pos sama pre yang tadi? Apakah itu mempengaruhi signifikansinya atau tidak? Dan apa sebenarnya yang mempengaruhi nilai signifikansinya tersebut? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Bu? Mau langsung menjawab Bu? Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Ya, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Patrika dari Rahmah. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Saya menjalani studi semester 3. Jadi pertanyaan saya adalah, dalam SPSS ini sebelumnya ada pengaruh nilai signifikansi. Karena saya dari tadi agak bingung tentang
dalam pembacaan atau bagaimana menganalisa nilai signifikansi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Sibuan, jurusan saya Teknik Matematika, semester 3. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu narasumber, apa sih kelebihan serta kekurangan dari SPSS ini? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena sudah terkumpul 3 jawaban, apakah sudah bisa menjawab? Baik, saya persilakan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi pertanyaannya, apa fungsi dari pengkodean ini? Apakah pengkodean ini berpengaruh terhadap nilai signifikansi? Yang pertama, tidak ada pengaruh pengkodean ini terhadap nilai signifikansi. Pengkodean ini tujuannya hanya untuk memudahkan kita dalam menganalisis data menggunakan SPSS. Tadi kan sudah kita masukkan dulu di variabel view-nya, misalnya kelas. Kelas itu ada 4, kelas eksperimen, pretest eksperimen, pretest post-test eksperimen, terus pretest kontrol, dan post-test kontrol. Jadi kita kode, kita beri pengkodean. Kenapa kita beri pengkodean? Agar mudah software SPSS ini menganalisis datanya. Kan nggak mungkin kita buat di situ tetap sampai 22 sampel dia pretest eksperimen. Apalagi pretest sampai 22 kan lebih baik kita buat pengkodean. Kita tidak buat pengkodean. Itu adalah salah satu alternatifnya. Jadi kita pun jangan salah-salah membuat kode, salah analisisnya nanti, salah software SPSS itu mengoutput data yang kita masukkan. Jadi pengkodean itu kita harus konsisten. Dengan pengkodean di SL sama dengan pengkodean di variabel view tadi, harus konsisten dia. Nah, tidak ada apakah berpengaruh nilai signifikan? Tidak ada pengaruhnya, hanya memudahkan SPSS itu mengolah data kita, itu aja. Banyak memang orang tidak membuat pengkodean dari Excel, tetapi itu malah mempersulit kita. Gitu. Selanjutnya, apa sih sebenarnya nilai signifikansinya? Apa artinya gitu? Kenapa dari tadi nilai signifikannya lebih besar saja ya, atau lebih kecil dari 0,05? Itu sudah ketentuan statistik secara umum. Bahwasanya kalau nilai signifikannya itu akan ada dia di tabel outputnya itu nilai C. Berarti kalau lebih kecil dia dari 0,05 ya, apa tadi, normalitas misalnya ya kan, homogenitas, atau kalau dia lebih besar, ada pada saat dia lebih kecil dipakai, ada pada saat dia dipakai lebih besar. Jadi tergantung apa, lihat di buku Microsoft Mariana. Analisis data itu kita lihat itu apa dia nilai signifikansi yang dipakainya. Ada dia tidak 0,05, tetapi secara umum itu dia menggunakan nilai 0,05. Itu dia. Makanya dari tadi itu nilai signifikan saja yang kita ambil. Kalau enggak dari nilai signifikan, nilai dari uji T-nya bisa, uji F-nya bisa, baru Pearson correlation-nya pun bisa. Ada banyak, bukan hanya nilai signifikan aja. Kan tadi ada 2 juga. Boleh kita membandingkan nilai signifikan, boleh kita membandingkan nilai uji T-nya. Uji T itu lebih kecil dari PKB misalnya. Gitu. Ada 2 dia tadi. Nggak mesti harus nilai signifikannya. Tetapi kalau kita ambil dari nilai signifikannya saya sudah mencukupi itu maksudnya. Nah ya. Oke, selanjutnya apa kelebihan dan kelemahan dari SPSS ini? Kalau menurut Ibu ini kelebihannya yang banyak. Ya kan? Kenapa nak? Kalau kita menghitung min lagi, median lagi, apalagi korelasi produk momennya lagi, kita bahas saja kan? Korelasi produk
bulat itu lagi sangat, aduh, belum salah angka. Kalau kita hitung manual ya kan, salah satu angka salah semua analisisnya. Nah, itu jadi SPSS ini memudahkan kita dalam menganalisis data. Nggak capek ya kita hitung-hitung pakai kalkulator, ya kan? Sampai memuntah kita mau melihat angka-angka matematika itu. Gitu. Kalau bagi kami SPSS ini sudah ketinggalan. Ada lagi software yang baru yaitu apa? PLS. Sekarang jurnal-jurnal internasional itu sudah menggunakan aplikasi tersebut. Kalau SPSS tingkat nasional ini aja ya. Jadi mudah-mudahan sebelum ke PLS kita sudah paham di SPSS. Gitu. Jangan mau jangan jadi apalagi SPSS itu enggak. Ini sangat besar manfaatnya nak. Walaupun sedikit yang disampaikan, gali lagi ilmu kalian mengenai SPSS. Kenapa? Sekali mengolah data banyak efeknya. Ini tadi cuma apa ya kan? Analisis data-data yang sederhana aja itu yang tadi yang Ibu jelaskan. Masih banyak yang lebih rumit lagi. Masih banyak metode analisis data yang digunakan dalam SPSS ini. Kalau tadi untuk apa ya kan? Untuk deskripsi yang 2 variabel aja. Ada lagi dia variabel S-nya dia enggak variabel S-nya dia kuanti tapi variabel Y-nya dia kualitatif. Nah, itu lagi. Sebenarnya masih banyak. Ya, cuma yang tadi secara garis umumnya yang sederhana saja yang Ibu jelaskan. Masih banyak lagi tadi karena waktu kita tidak mengizinkan lagi ya. Silahkan lihat aja di PowerPoint kita itu. Mungkin masih ada yang belum saya jelaskan. Mungkin itu saya kembalikan kepada orang. Oke, karena sesi tanya jawab sudah selesai, nanti bakalan ada sesi games. Jadi di games ini mengetes juga keseriusan para audiens. Siapa nanti yang peringkat tertinggi, peringkat ke-1, peringkat ketiga akan dapat hadiah dari panitia. Dan untuk mengenai games itu nanti akan dibimbing oleh panitia bidang acara dan akan dibimbing juga oleh MC. Untuk itu saya selaku moderator Nurul Lydia pamit undur diri. Apabila ada kekurangan salah kata yang menyinggung hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari MC, Baik, masuklah kita ke acara penyerahan sertifikat pemateri oleh Ketua Panitia. Kepada Ketua Panitia workshop SPSS dimohon untuk mengambil tempat.
Baik, untuk selanjutnya yaitu acara games kepada bidang acara untuk bimbingannya. Sila kita nih. Di mana? Aku sih bilang tuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kawan-kawan, masih semangat? Tidak, Kak. Masih semangat kan? Baiklah, karena sesi pemateri dan sesi tanya jawab tadi telah berakhir, telah usai. Jadi di sini kami ingin melihat apakah teman-teman sekalian paham dengan materi kita pada hari ini. Ingin menguji teman-teman semuanya mengenai penggunaan aplikasi SPSS. Baik, di sini kami akan mengirimkan datanya. Silahkan rekan-rekan nanti membuka grup WA. Silahkan buka grup WA-nya. Datanya sudah kami kirimkan ke sana dan sesuai instruksi. Di situ kita mencari uji normalitasnya. 3 orang tercepat silahkan antar ke depan dan akan kami periksa apakah benar. Dan jika benar, akan kami nyatakan sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Baik, kuis dimulai dari sekarang. Ayo. Ayo. Udah pada nempel. Yang sudah selesai boleh diangkat tangannya ya. Ayo, tadi kita sudah menguji normalitas data kan? Yuk, bisa yuk. Bagaimana? Masih ingat? Yang sudah selesai boleh diangkat tangannya. Dan kami akan datang untuk memeriksa jawaban dari teman-teman sekalian. Ayo bagaimana? Yuk bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Bagaimana? Rizky, jangan bang. Hadiah telah menanti kalian semuanya. Yang dicari uji normalitasnya ya. Bisa dijeda dong.
Bagaimana rekan-rekan sekalian? Apakah sudah ada yang selesai? Yang telah selesai boleh diangkat tangannya. Panitia, sorry Pak. Panitia jangan membantu. Panitia jangan membantu. Panitia jangan dibantu ya. Siapa yang sudah selesai? Angkat tangannya. Ya. Oke. Pertama. Beda ya. Beda jawabannya ya. Anda belum beruntung, silakan coba lagi. Mana? Kenapa bisa beda? Uji normalitas. Uji normalitas. Mana? Detik-detik terakhir, Pak, tolong ya. Itu apa enggak, Kak? Lain. Bagaimana? Ada lagi? Ada lagi? Bagaimana semuanya? Pemateri. Ayo ingat-ingat kembali tata caranya tadi. Berapa orang minat mana? Bagaimana? Ayo coba ingat apa tadi yang disampaikan oleh pemateri kita. Bagaimana langkah-langkah menguji normalitas? Bagaimana rekan-rekan? Bluetooth mode. Lighting calculation. Bluetooth connected. Data
Banyak yang salah ya, banyak yang tidak mengingat. Jadi kita kasih satu memori ya. Apa ya lagunya? Manusia lemah. Terus ini kuning lagi. Bentar ya, Kak. Bluetooth on. Bluetooth connected. Maunya apa agak Mana? iya terlalu normal. Di mana? Di mana? Masih Bagaimana? Bagaimana? Bukan yang itu. Bagaimana? Boleh dibuka SPSS-nya, Bang? Kak. lah itu modus median aja biar modus Sudah? Sudah? Saripah ini aja satu orang pemenang modus, satu orang pemenang median, satu min gitu aja biar cepat. Iya, mencari median siapa yang tercepat, ambil 3 aja. Sudah? Karena tidak ada yang bisa, kita ganti ya. Ke yang lebih mudah. Mana? Ada? Mariani yang bilang. Silahkan dicek rekan-rekan sekalian. Si Adi. Mana? Rambut rontok, masa takdir sih? Bukan dong. Aku pakai Penti perawatan rambut rontok, bekerja seperti multivitamin, 3 Mana? kali lebih kuat, lawan Sudah? rambut Oke. rontok, bukan takdir. Juara satu yang sudah kami dapatkan. Tepuk tangan dulu. Bagaimana? Oke, juara 2. Satu lagi. Bagaimana? Oke, sudah pas ya 3 orang. Bluetooth connected. Oke, perwakilannya maju dong ke depan. Mana hadiah kita panitia?
Mana perwakilannya yang juara 1, juara 2, dan juara 3 tadi? Silakan maju. Yang juara 2 tadi mana? Ayo silakan maju. Yang juara 3, silakan maju. Yuhu. Ceng 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 ceng. Baik. Lah kok. Un- Standby. Standby. Buat dulu hello. Ya. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Untuk juara 3, hadiahnya akan diserahkan oleh Wakil Ketua HMJ Tadris Matematika, Saudara Zulhamdi. Kepada saudara saya persilahkan. Sang juara. Bluetooth Mana? Bluetooth connected. Untuk juara 2, hadiahnya akan diserahkan oleh Ketua Panitia, Saudari Anda. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Malam dong. Oh iya. Bluetooth connected. Untuk juara 1, besok aja lah ya kita serahkan hadiahnya. Oke, hadiah juara 1 akan diserahkan langsung oleh Ketua HMJ Tadris Matematika, Saudara Fadlian Slatif. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Satu, dua, tiga. Nah, lagi.